hari Minggu. Apa kabar kalian semua hari ini? Iya, Bunda harap adik-adik semua dalam keadaan sehat-sehat dan penuh sukacita yang dari Tuhan kita Yesus Kristus ya. Adik-adik, kita akan mulai ibadah hari Minggu kita di pagi hari ini. Pagi hari ini sebelum kita mulai, Bunda punya kejutan dulu untuk kalian. Wih, kejutan. Ya, hari ini Bunda ditemenin oleh salah satu teman kalian lagi. Ada yang tahu? Siapa? Yes, bener. Ada yang bener tuh. Iya, hari ini Bunda ditemenin oleh teman kalian, Nana. Kita panggil ya. Nana, sini dong. Yes, ini dia Nana. Halo Nana, apa kabar? Selamat pagi Bunda, kabar baik. Iya, hari ini temenin Bunda lagi ya. Oke Bunda, siap. Oke, sip. Selamat pagi teman-teman. Oh, selamat pagi teman-teman. Iya, Nana seneng kan? Happy banget. Iya, seneng kan kalau datang Impar? Pasti dong Bunda. Iya, jadi teman-teman juga sukacita selalu ya kita datang Impar walaupun masih tetap dari rumah masing-masing ya. Oke, kalau begitu kita akan bersaat teduh sejenak ya Nana ya. Oke Bunda. Yes, kalau gitu adik-adik kita saat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh mulai. Selesai. Yes, oke, sudah selesai. Adik-adik Bunda undang semuanya untuk berdiri. Yes, kita berdiri, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini ya Nana ya. Kita mau berdoa dulu ya Nana. Iya Bunda. Nana bisa bantu Bunda berdoa pembukaan? Boleh deh. Oke, yes. Berdiri ya bagus. Bunda ya? Iya, ini kan udah berdiri. Adik-adik berdiri ya. Oke, mari kita Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami boleh beribadah di hari Minggu ini. Tuhan Yesus, tolong berkati ibadah kami ya, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Makasih Nana. Sama-sama Bunda. Yes, adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita akan nyanyi satu lagu dari KC 72. Biar kanak-kanak datang kepadaku. Yes, sip. Yuk. Biar kanak-kanak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Yes. Sekarang adik-adik kita duduk kembali. Yes, kita akan duduk dong Nana. Iya, kan Nana mau berdiri sama Bunda nggak apa-apa juga sih, enaknya aja gimana? Berdiri aja deh. Oke deh, kalau gitu adik-adik ambil Alkitabnya. Ya, kita akan baca Mazmur pujian kita di pagi hari ini. Yang diambil dari kitab Mazmur pasal 52. Ya, kitab Mazmur pasal 52, udah. Ayat 3 sampai dengan yang ke-7. Kita baca sama-sama ya. Bunda ulangi lagi. Mazmur pasal 52 ayat 3 sampai yang ke-7. Demikian bunyinya. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari? Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar.
Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantun engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Ya, itu dia Mazmur kita di pagi hari ini ya adik-adik. Sekarang kita akan masuk dalam apa? Nyanyi juga, tapi kita mau masuk dalam apa? Firman Tuhan. Yes, adik-adik, sebelumnya kita akan nyanyi dulu dari KC 271. Apa judulnya Bunda? Cinta akan Yesus. Oke, Kita Nana nyanyi bisa. ya. Yes, sip deh. Kita nyanyi adik-adik. Mari. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Iya, selamat mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman. Nah, adik, sekarang kita masuk dalam firman Tuhan. Sebelum kita memulai membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas penyerahan-Mu pada pagi hari ini. Kalau pada kesempatan ini kami akan mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang akan kami dengar firman-Mu pada pagi hari ini bisa kami lakukan dengan baik ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ya Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau baca Alkitab. Kita akan baca Alkitab dari kitab Hosea. Hosea pasalnya yang pertama ayat 1 sampai 9. Judul: Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dengan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizriel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizriel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizriel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda,
Sesudah menyapi roh Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, tema bacaan kita pada pagi hari ini adalah jadilah anak Tuhan yang setia. Nah, adik-adik yang terkasih, kalau sepintas kita baca pada bacaan pagi hari ini, bacaan kita tadi kedengarannya cukup keras ya. Kata-kata yang keras itu adalah bentuk teguran dari Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Hosea. Adik-adik yang terkasih, keadaan keluarga Bapak Hosea adalah gambaran dari keadaan bangsa Israel ketika itu. Bangsa Israel berpaling dari Tuhan dengan menyembah patung-patung buatan tangan manusia yang disebut berhala. Jadi bangsa Israel waktu itu menyembah berhala. Nah, adik-adik, demikian juga yang terjadi dengan keluarga Bapak Hosea. Istrinya tidak setia kepada Bapak Hosea, sehingga ia melahirkan anak-anak yang memiliki arti tidak bagus. Adapun anak-anak dari Bapak Hosea ada tiga orang. Yang pertama bernama Yizriel, yang memiliki arti sebagai ancaman bangsa Israel bahwa Tuhan akan mencerai-beraikan bangsa Israel. Yang kedua bernama Lo-ruhama, yang memiliki arti tidak memiliki belas kasihan. Yang ketiga ada Lo-ami, yang memiliki arti bukan umatku. Adik-adik yang terkasih, dari arti nama-nama yang kurang bagus itu, Tuhan mau mengingatkan umatnya yang berpaling dari Tuhan, lalu pergi menyembah berhala atau ilah palsu dan melakukan perbuatan yang tidak baik, akan mengakibatkan yang pertama, Tuhan akan mencerai-beraikan mereka. Yang kedua, Tuhan tidak akan memberikan belas kasihan. Dan yang ketiga, Tuhan tidak akan mengakui mereka sebagai umatnya. Nah, adik-adik yang terkasih, yang menjadi pertanyaan di sini, kenapa ya kok bangsa Israel itu berpaling dari Tuhan? Kok mudah sekali bangsa Israel itu melupakan Tuhan? Jawabannya adalah karena mereka tidak setia. Dan akibat dari ketidaksetiaan bangsa Israel, mereka merasakan murka Tuhan. Jadi Tuhan marah dan menghukum mereka sesuai dengan arti dari nama-nama Bapak Hosea. Adik-adik yang terkasih, padahal Tuhan selalu setia menjaga bangsa Israel, selalu memelihara mereka dan memberkati kehidupan bangsa Israel. Tapi bangsa Israel itu dengan mudahnya melupakan kebaikan Tuhan. Meskipun Bapak Hosea sudah membawakan pesan Tuhan melalui kehidupan keluarganya, mereka tetap tidak mau mendengarkan nasihat dari Bapak Hosea. Dan pada akhirnya mereka benar-benar menerima hukuman dari Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, kakak percaya adik-adik di rumah semuanya pasti memiliki kehidupan yang baik. Ada dalam sebuah keluarga yang baik dan bahagia. Kenapa kakak bisa yakin? Ya karena adik-adik pastinya setia kepada Tuhan.
Buktinya saat ini adik-adik mau duduk manis untuk beribadah impa, masih mau memuji dan memuliakan Tuhan lewat ibadah impa pada pagi hari ini. Adik-adik tetap setia beribadah walaupun kita masih dalam sarana YouTube ini, tidak dapat bertatap muka, namun tidak dapat menghalangi kerinduan adik-adik untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu apa yang dapat kita nikmati dalam kehidupan ini? Entah itu rasa bahagia, hidup berkecukupan, adik-adik bisa sekolah, adik-adik punya mainan yang bagus-bagus dan yang lain-lain. Itu adalah bukti kasih setia Tuhan kepada adik-adik semua. Jangan karena asyik menikmati mainan yang bagus-bagus lalu kita lupa beribadah. Jangan ya adik-adik, jangan seperti bangsa Israel yang mudah berpaling dari Tuhan. Tetapi sebaliknya, adik-adik, marilah kita tetap setia kepada Tuhan, selalu bersyukur kepada Tuhan yang selalu menyertai kita dan memakai kita sebagai umat-Nya. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, kita menyanyi dari KC 265, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Kita baik pertama lagi ya sekali. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Nah, adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Kita sikap doa, kita liput tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang baru kami dengar. Biarlah firman Tuhan mampu kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari ya Tuhan. Kami boleh selalu setia untuk beribadah kepada Tuhan, setia berdoa, setia memuji nama-Mu, dan setia membaca firman-Mu, agar hidup kami Tuhan layakkan untuk menjadi umat-Mu, dan kami percaya dengan hidup yang setia Tuhan selalu menolong kami. Ya Tuhan, berkati juga adik-adik di rumah mereka masing-masing. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan hidup yang penuh dengan sukacita. Berkati para orang tua mereka dalam kerjaannya dan dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Tuhan selalu berikan kemampuan. Bapa, dalam nama Yesus, kami juga berdoa buat Gereja GPB Eklesia Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Tuban. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan gereja-Mu di tempat ini, agar nama-Mu semakin dipermuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami, yaitu bangsa Indonesia. Tuhan berikan keamanan dan kemakmuran sehingga masyarakat Indonesia hidup sejahtera. Dalam situasi pandemi COVID-19, Tuhan tolong pulihkan keadaan ini sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan baik. Kami juga dapat kembali beribadah di gereja seperti dulu lagi. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, dengarkan dan kabulkanlah doa kami ini, doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Yes, Nana. Nah, persembahan ini adik-adik boleh kumpulin ke mama papahnya ya, karena adik-adik belum boleh ke gereja, belum bisa. Ya, mudah-mudahan cepat bisa ke gereja ya, Nana. Amin. Yes. Nah, kalau gitu adik-adik siapin lagunya sekarang, kita akan nyanyi dari KC 152. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Lagi sekali. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, adik-adik, kita akan bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdiri. Ya, kalau sudah berdiri, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ini kami anak-anak-Mu menghadap-Mu. Kami membawa persembahan kami ya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya persembahan kami yang sedikit ini, Tuhan, boleh menjadi berguna dalam pelayanan kasih-Mu. Tuhan tolong berkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, Nana, sekarang kita akan akhiri ibadah kita di hari Minggu ini ya. Adik-adik masih tetap berdiri loh ya. Iya, kita nyanyi dulu kan Bunda. Iya, sebelum doa penutup kita nyanyi dulu ya doa Nyanyi lagu penutup. apa Bunda? Oh, oke lah, nyanyinya dari KC. Tunggu dulu, 345. 3, 4, 5. Oh, berkati kami. Adik-adik lagunya. Berkati kami. Iya, lagunya kayaknya masih baru di adik-adik. Jadi nanti kita nyanyi 2 kali ya sambil belajar ya. Oke Iya, Nana deh. mau belajar. Ya, sip. Kalau gitu mari kita nyanyi. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Lagi sekali. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Iya. Sekarang kita masuk dalam doa penutup yang akan dibawakan oleh Kak Iska di kelas TK dan kelas kecil, dan Bunda Yanti di kelas tanggung dan praktikum. Oke, teman-teman. Nah, adik, sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami dalam ibadah limpah pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Sekarang kami akan mau melanjutkan aktivitas keseharian kami, kiranya Engkau memberkati. Biarlah apa yang kami lakukan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ya Tuhan. Amin. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.